Oke guys, ini creepypasta lagi. Oke, ini creepypasta dari Johnny Jones. 7 creepypasta Minecraft paling creepy di Januari 2024. Edisi tahun baru. 3 jam scare. 3 jam scare doang, 4 jam scare loh. 5 jam scare. Tanpa lama-lama, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Sekarang kita menuju 2000 subscribers, oke? Kalau udah langsung melihat 7 creepypasta paling creepy di Minecraft yang aku temukan di Januari 2024. Let's go! Yang pertama, Final Wall. Oke. Terdapat 2 orang teman baik sedang bermain Minecraft Survival bersama Untung bernama ini. Alden dan Untung. Oke, Alden Mereka dan sudah Untung. mempunyai kapal besar yang berhasil mereka buat sendiri. Namun karena bosan, mereka memutuskan pergi mining dan menemukan mine shaft. Tapi anehnya, banyak kayu amplop ini. tinggi dan lava yang mengalir dari atas mine shaft itu. Mereka melihat-lihat tempat itu dan tak lama kemudian Alden merasa didorong oleh sesuatu. Yang ternyata itu adalah diamond ore yang muncul. Namun saat dihancurkan, tidak ada drop apapun. Mereka mengira server mereka sedang ngebug, jadi mereka merestartnya. Setelah di restart, ternyata bugnya masih ada. Dan lagi-lagi muncul diamond ore di belakang Alden. Untung mencoba menghancurkannya, tapi diamond ore-nya malah bertambah banyak. Karena semakin aneh, mereka hendak pergi. Tapi Untung tiba-tiba berada di atas dan mati karena terjatuh. Alden terpaksa mengambil barang Untung dan pulang ke kapal sendirian. Saat di kapal, Alden melihat Untung seperti terteleport-teleport ke sana kemari. Ia mengira mungkin Untung sedang mengalami gangguan internet, jadi Alden meletakkan barang Untung di dalam chest. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk tidur. Tapi anehnya saat bangun, langitnya masih malam. Di situ mereka berpikir bahwa servernya masih error. Karena mereka mulai bosan, Ya ampun. servernya masih error. Karena mereka mulai bosan, mereka memutuskan untuk mengeksplor pada malam hari. Tapi yang anehnya lagi, di saat mereka berjalan, langitnya berubah menjadi siang. Dan mereka memutuskan untuk udahan aja karena servernya benar-benar lagi error. Tapi tiba-tiba mereka terteleport ke tengah-tengah 4 biome. Dan anehnya, biome-biome itu adalah biome Nether dan biome The End, tapi di Overworld. Saat Alden lagi fokus mengechat, dia menyadari kalau Untung sudah menghilang dan sedang meminta pertolongan lewat chat. Tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba saja Untung keluar dari server. Karena Alden penasaran dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Untung, jadi ia mengelilingi 4 biome tersebut. Dan di saat masuk ke dalam bangunan NCT, ia melihat Untung yang telah terbunuh. Dan saat Alden mendekati temannya, ternyata di belakang temannya ada sesosok entiti merah. Alden ingin kabur, namun ternyata entiti itu sudah ada di belakangnya. Dan di depannya juga ada. Dan tiba-tiba layar Alden berubah menjadi aneh, dan saat ia mengecek F5, ternyata ia sudah dikelilingi oleh entiti merah itu, seperti sedang dijadikan tumbal ritual. Yang kedua, Space Null. Terdapat rekaman yang menunjukkan seorang player bernama Rio yang bermain Minecraft Survival sendirian. Awalnya, ia bermain biasa dan tidak menemukan keanehan sampai player bernama Space Null masuk ke dalam world-nya. Karena Rio memang pernah men-share servernya ke grup-grup Discord-nya, jadi ia tidak mempedulikannya. Namun keanehan muncul ketika ia sudah sampai ke lapisan diamond. Di situ Rio berhasil menemukan diamond. Namun secara tidak sadar, ia mengambilnya dengan wooden pickaxe. Tapi yang anehnya, diamondnya bisa ngedrop. Mengira itu adalah bug dari server Minecraft-nya, jadi dia pun mengambil diamond itu sambil keheranan.
Setelah berhasil mengambil diamond dengan pickaxe kayu, dia juga mencoba mengambil ore-ore lain dengan pickaxe kayunya, seperti iron ore dan gold ore. Di situ dia memanfaatkan bug servernya untuk memperkaya dirinya secara instan. Setelah merasa cukup akan ore-ore yang telah didapatkannya, Rio naik ke atas permukaan. Dan singkat cerita, Rio berhasil Ini rumahnya membuat agak bagus rumah ya, kayak dari rumahnya hasil PewDiePie miningnya. ya. Meskipun dia belum menggunakan ore-ore bagus yang sebelumnya didapatkannya. Saat malam hari, Rio kembali ke rumah untuk tidur. Namun terdapat tulisan, kamu tidak bisa tidur karena ada entiti di sekitar sini. Jadi ia mencoba memeriksa keluar rumah. Namun saat membuka pintu, Rio dikejutkan oleh hal yang gak masuk akal. Karena ia seperti masuk ke dalam rumahnya lagi dan disertai tekstur darah yang memenuhi ruangan itu. Saat ia menghadap ke belakang, pintunya juga sudah tertutup. Rio mencoba tenang dan keluar kembali. Namun lagi-lagi ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan tekstur darah di situ semakin bertambah banyak. Iya coy. Karena Rio mulai pusing dengan kejadian yang menimpanya, jadi ia memutuskan untuk terus mengulangi kembali hal tersebut. Sampai akhirnya tekstur rumahnya benar-benar tertutupi oleh darah. Dan kemudian muncul sesosok entiti. Rio terbangun dari tidurnya dan lari panik keluar rumahnya. Ia berkeringat cukup banyak dan berpikir itu cuma mimpi. Atau memang kenyataan. Setelahnya, ada kabar buruk yang muncul dari keluarga Rio. Katanya, keluarganya menemukan Rio terbaring koma tidak sadarkan diri di kursi gamingnya saat sedang bermain komputer. Wah, Yang ketiga, if your friends falsely accuse you, exit out of Minecraft now. Ada 3 orang player Minecraft bernama Mega, Anton, dan juga Chandra. Anton anjir kayak Mega merecord mama, gameplaynya bapak. karena akhir-akhir ini bapak ia sering dituduh menghancurkan rumah atau barang oleh kedua temannya. Ia bertujuan untuk memberikan hasil recordnya itu ke temannya agar kedua temannya dapat mempercayainya lagi. Karena pada dasarnya Mega tidak tahu menahu tentang rumah mereka yang tiba-tiba hancur itu. Canon. Kedua temannya Mega kesal terhadapnya karena mengira Megalah yang telah menghancurkan rumahnya. Jadi Mega diusir dari rumah. Di situ teman Mega terus mengolok-olok si Mega meskipun gak ada bukti kuat tentang siapa yang sebelumnya menghancurkan rumah. Ketika Mega pulang ke rumah, ia lagi-lagi dituduh menghancurkan bagian depan rumah oleh temannya. Di situ Mega bingung, karena sebenarnya ia baru saja pulang dari mengeksplor. Mega mencoba untuk membela dirinya, namun temannya masih saja tidak percaya dengannya. Untuk membuktikan bahwa Mega bukanlah pelakunya, jadi mereka pergi mining bersama. Di saat Anton pergi ke atas sebentar untuk mengambil barang, katanya ia melihat Mega sedang menghancurkan jendela. Padahal di saat itu, Mega lagi ada di goa. Karena kedua temannya sudah sangat kesal dengan Mega, jadi mereka meninggalkannya di rumah, dan kedua temannya Mega pindah sejauh mungkin membuat rumah yang baru. Ketika Mega bosan sendirian di rumah, ia pergi mengambil beberapa bunga dan sugar cane. Keesokan harinya, ketika Mega baru selesai mining, katanya Chandra melihat Mega yang sedang menghancurkan rumah baru mereka. Padahal jelas-jelas Mega sedang ada di rumahnya sendiri. Dapat disimpulkan kemungkinan besar ada Mega palsu di dalam server mereka. Karena kedua temannya Mega sudah sangat kesal dengan Mega, jadi mereka berdua keluar dari server tanpa mengetahui kebenaran tentang Mega yang palsu. Di server itu, Mega jadi bermain sendirian saja. Dan di malam harinya, ketika Mega masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka tutup sendiri. Dan seperti ada suara blok yang hancur. Ia melihat sekeliling rumahnya, tapi tidak ada apapun. Dan tangga bagian bawah rumahnya juga hancur. Di sini Mega juga menemukan keanehan lain, di mana hewan ternaknya pada mati. Merasa sepertinya ini adalah ulah Mega palsu yang dibicarakan teman-temannya,
Di situ Mega menunggu di rumah untuk memastikan siapa sebenarnya orang yang menjahilinya. Goblok. Ketika Mega mengecek jendela rumahnya, ia terkejut melihat dirinya sendiri yang palsu itu. Mega mengikutinya ke dalam goa, namun sayangnya ia sudah kehilangan jejak Mega palsu. Setelah kejadian itu, Mega menstop rekordannya dan memberikannya kepada kedua temannya, yaitu Anton dan Chandra. Dan mereka terkejut dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Wah, gila anjir. Wah, benar-benar. Yang keempat, Black Villager. Kali ini ada jangster. Terdapat Black seorang player Villager. bernama Hodi yang Villager bermain hitam, Minecraft men. Survival setelah menonton creepypasta di YouTube. Anjir, John D. Hodi Jones. bersenang-senang di rumahnya, lalu pergi ke desa Villager yang bermain Minecraft Survival setelah menonton creepypasta di YouTube. Di Awalnya, YouTube, Hodi anjir, itu bersenang-senang beneran di rumahnya, John D. Jones, lalu men. pergi ke desa Kotak, Villager. kotak semua. Sesampainya di sana, Hodi berkeliling dan tidak sengaja menemukan villager Dah. yang tidak bergerak, bahkan tidak melihat Hodi sama sekali. Seperti AI dari villager itu tidak berfungsi sama sekali. Tapi tak lama setelah Hodi meninggalkannya, perlahan-lahan langitnya berubah menjadi gelap. Awalnya ia mengira Minecraft-nya error karena tidak menampilkan penampakan sore hari. Wah, itu Langsung ke malam hari. gara-gara Black Villager Setelahnya, anjir. ia pergi ke atas gereja yang ada di village itu untuk melihat ada apa saja di village tersebut. Dan dari atas itu, ia melihat sosok villager yang tadi ia temui berlari-lari dengan kepala menghadap ke atas. Karena penasaran, ia mencoba mendekatinya. Namun saat mengecek ke rumah yang tadi, tidak ada villager itu. Dan tiba-tiba, Hodi terkena lightning yang entah dari mana. Karena Luar lah takut, kali Hodi pulang terus ke rumahnya. nembus. Tapi saat ingin tidur, tiba-tiba creeper spawn di depannya dan membuatnya mati. Hodi merasa world-nya sangat unik dan tidak biasa. Jadi ia Unik, memutuskan untuk tetap bermain. Malam harinya, saat Hodi respawn dan membuat tools, ada penampakan entiti terbang yang menyerupai kuyang. Anjing. Ia merasa tadi mungkin hanya halusinasi dan tidak percaya kalau ada kuyang di Minecraft-nya. Namun saat Hodi selesai mining dan hendak tidur di goa, ia kaget kuyang itu muncul lagi dan melewatinya. Hodi panik dan berlari dari situ. Tapi ia malah keluar tepat di depan desa sebelumnya dan melihat villager berlari dengan kecepatan tinggi. Karena penasaran, Hodi berkeliling di desa itu lagi untuk mencari villager tersebut dan berhasil menemukannya. Namun saat villager itu menghadap ke belakang, tiba-tiba villager itu berubah menjadi kuyang disertai efek blindness. Seketika Hodi berlari dengan cepat dan bersembunyi. Karena Hodi takut semua villager akan berubah menjadi kuyang, ia pun membunuh semua villager di desa itu. Tapi anehnya, villager-villager di sana mengeluarkan arwah. Ia merasa semua hal di village itu sangat seram. Jadi Hodi memutuskan untuk kabur saja. Tapi... Dan ternyata nama villager tersebut adalah Black Villager. Hodi menyimpulkan sepertinya maksud dari nama itu adalah villager yang menggunakan ilmu hitam. Yang kelima, don't play with blood skies. Sekarang Ada seorang panjang-panjang ya. player bernama Charles yang bermain Charles Minecraft kayak dengan world nama bernama yang Blue Skies Allah. yang didownloadnya dari website Planet Minecraft. Namun sekarang halaman situs tersebut sudah menghilang. Sebelum Charles bermain di map tersebut, ada yang mengemailnya dan Charles mendapat pemberitahuan kalau ia bermain di World Blood Skies, ia akan berada dalam bahaya. Di situ awalnya Charles bingung dan bertanya-tanya tentang siapa orang yang mengemailnya itu. Dia beranggapan sepertinya itu adalah pemilik dari map tersebut ataupun orang yang sudah pernah mencoba map Blood Skies. Tapi dari mana mereka mengetahui emailku? Seingatku, aku tidak pernah memberitahukan emailku kepada siapapun, kecuali jika hal tersebut mendesak.
What the? Sudahlah, percuma saja aku pikirkan. Hanya menambah beban pikiranku saja. Ucap Charles yang baru saja menyadari ada kejanggalan setelah mendownload map Blood Skies. Dikarenakan kejanggalan yang dialaminya itu, Charles sempat memutuskan untuk tidak jadi memainkan map tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, ia semakin penasaran dan iseng mencoba masuk ke dalam map tersebut. Saat respawn, Charles berada di Creative Mode dan berada di Nether. Kemudian ia meminum potion Night Vision supaya penglihatannya bisa lebih jelas. Ketika ia sedang melihat sekitaran langit yang berwarna merah itu, tiba-tiba ada gas yang dispawn secara mendadak. Ia mengecek-ngecek sekelilingnya dan di situ masih ada banyak gas-gas yang lain. Ketika Charles sedang berkeliling itu, ia mendapati perasaan yang tidak mengenakan. Charles mencoba mengganti game modenya ke spektator untuk melihat sekitar dan mengamati Nether tersebut dari bawah sampai ke lapisan bedrock atas. Ia terbang ke atas semakin tinggi dan hanya melihat langit yang semuanya berwarna merah seperti darah. Tidak ada hal lain lagi. Namun jika kalian perhatikan, di lapisan atas bedrock itu entah mengapa bisa tumbuh jamur-jamuran. Dan beberapa saat kemudian, anehnya secara mengejutkan, layar Carlos berubah menjadi hitam dan saat layarnya kembali normal, dia sudah ada di mode survival yang menyebabkannya mati karena terjatuh. Setelah itu, vault-nya tertutup dengan sendirinya dan di situ tertulis alasan errornya adalah karena terlalu banyak darah di vault tersebut. Selain itu, vault Blood Skies-nya juga ikut terhapus. Di sini Carlos terselamatkan dari bahaya yang sebenarnya bisa menyebabkan Carlos trauma. Alasan kenapa vault-nya bisa terhapus adalah karena Minecraft miliknya adalah Minecraft original, sehingga membuat virus tersebut tidak bisa bertahan lama di Minecraft-nya. Semenjak hari itu, Charles mengambil pelajaran bahwa dia tidak akan lagi mencoba mendownload vault yang aneh-aneh dari manapun. Yang keenam, Parasite Entity. Seorang player Indonesia bernama Malik sedang bermain Minecraft Survival sendirian di vault-nya. Awalnya dia merapikan rumahnya dan kemudian memburu sapi-sapi di vault-nya. Namun setelah selesai memburu sapi dan pergi berjelajah, ia nggak sengaja melihat player berbaju putih masuk ke dalam goa. Karena penasaran, Malik mengikutinya, tapi anehnya ia tidak menemukan player itu. Namun tiba-tiba ada suara aneh yang muncul dari goa yang buntu itu. Sontak ia panik dan pergi menjauh dari sana. Di sekolahnya, ia menceritakan kejadian mengerikan itu ke teman-temannya. Namun temannya malah tidak mempercayai ceritanya. Sepulang sekolah, Malik melanjutkan Minecraft-nya lagi, merekamnya, dan berharap bisa menemukan keanehan lain agar ia bisa membuat teman-temannya percaya. Ia mencoba pergi ke goa yang sebelumnya, tapi ia tidak menemukan sosok putih itu. Malamnya, setelah Malik pulang dari eksplorasi, ia tidak sengaja memencet tombol F5 dan malah menemukan sosok putih itu yang sedang melayang. Malik mencoba melihatnya sekali lagi, namun sosok itu sudah tidak ada. Di situ Malik pun panik dan buru-buru pulang ke rumahnya. Saat hampir sampai ke rumahnya, Malik dibuat terkejut ketika melihat dua piramid yang muncul di dekat rumahnya. Ia mencoba melihat isi di dalamnya, namun ternyata tidak ada isinya. Setelahnya, ia kembali ke rumah. Namun Malik mendapati tulisan sign-nya telah berubah menjadi entity was here. Dan saat masuk, ia kaget karena entity itu muncul lagi di jendela. Dan bahkan sekarang rumahnya dipenuhi oleh banyak cacing. Karena takut, Malik berlari sekencang-kencangnya lalu pergi ke dalam goa dan tinggal di sana. Namun saat Malik menambang iron, tiba-tiba iron ore di goa itu berubah menjadi lava. Dan ketika mencoba lagi, iron ore itu tetap berubah menjadi lava. Karena Malik kesal, jadi ia menjauh dari goa itu sekitar 1000 blok.
Namun ternyata semua hal itu sia-sia. Wah! Yang kelima, never exit this world 13 times. Anjir, banyak Ada banget. seseorang bernama Charter yang dikirimi link world oleh Banyak temannya. banget, guys. Charter pun mendownloadnya. Namun sebelum Charter memainkan world-nya, temannya mengatakan jika ia merezip folder dari world-nya sebanyak 13 kali, nanti akan muncul sesuatu di dalam world-nya. Jadi Charter pun melakukannya. Itu aja kan lama-lama banget Charter ya. masuk ke dalam world-nya dan di situ terdapat rumah yang di halamannya terdapat bayangan gelap yang menyelimuti. Begitupun dengan jalan setapak yang ada di situ. Semuanya seakan-akan mempunyai bayangan gelap meskipun terkena sinar matahari langsung. Di situ Charter masuk dan mengelilingi rumah-rumah yang ada di daerah itu. Dan di dalamnya kosong, seperti rumah yang baru saja ditinggalkan oleh pemilik lamanya. Selain itu, di rumah tersebut ia juga menemukan sebuah garasi yang lantainya menghilang. Setelahnya, Charter berkeliling lagi ke tempat lain dan ia menemukan sungai yang kering. Dan lagi-lagi tanahnya berwarna hitam. Ketika Charter sedang melihat beberapa rumah yang ada di situ, anehnya ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Kemudian saat ia iseng menghancurkan tanah yang hitam itu, tiba-tiba saja bloknya menjadi normal. Setelah mengetahui hal itu, ia menerapkannya ke blok lainnya juga. Setelah mengembalikan keadaan dirt di daerah situ, Charter merasa dirinya semakin diawasi oleh sesuatu. Charter memasuki rumah yang berwarna coklat dan melihat-lihat ke lantai atas. Di situ ia menjumpai sesosok witch. Namun setelah di jumpscare, witch tersebut langsung menghilang. Ia sedari awal sudah mengira pasti ada yang gak beres di dalam wall tersebut. Dan ketika Charter melihat ke jendela, di seberang rumahnya ia melihat sesuatu. Kalau di zoom, itu terlihat seperti sosok Skin Steve dengan muka berdarah. Oh, itu anjing. Charter pergi ke rumah itu, namun sosok itu telah menghilang. Saat dia keluar dari rumah, ada anjing-anjing yang berlari dengan sangat cepat. Buset. Charter mencari-cari anjing itu, dan beberapa saat kemudian, dia melihat anjing-anjing itu terbang semua ke atas langit. Dan ada chat yang mengatakan jika anjing itu telah diculik. Siapa yang menculik anjing-anjing itu? Ucap Charter sambil kebingungan. Tak lama setelah itu, ia menemukan sebuah rumah tua dengan pohon yang sudah usang. Ia memasuki rumah itu, dan ketika ia melihat ke jendela, langitnya tiba-tiba jadi malam, dan game modenya berganti ke survival. Charter mencoba mengganti game modenya lagi ke kreatif, tapi anehnya ia tidak mempunyai izin atas hal itu. Di luar, Charter melihat ada redstone yang melayang. Dan ketika Charter masuk ke rumah lagi, pintunya tiba-tiba tertutup. Charter pun keluar rumah untuk mencari siapa yang iseng menutup pintunya itu. Namun malah berujung masuk ke dalam gudang rumah tersebut. Saat ia berada di gudang itu dan ingin keluar, ia melihat sosok Skin Steve itu lagi. Tapi menghilang setelah pintunya tertutup sendiri. Saat terkabur karena takut, ada yang mengintipnya dari atas pohon. Dan tiba-tiba, ia dikejar oleh banyak hostile mob. Lalu kemudian world-nya error, dan di layarnya terdapat tulisan kalau world-nya telah dihapus untuk mengamankan file komputernya agar tidak hilang atau terkena virus. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta Minecraft paling creepy yang aku dan timku temukan di bulan Januari 2024. Kalau kalian suka sama video creepypasta, jangan lupa like-nya dan juga jangan lupa share-nya ya guys ya. Biar aku dan timku semakin semangat untuk membuat creepypasta terbaru guys. Dan yang pastinya lebih unik lagi. Oke, jangan lupa like dan juga jangan lupa share. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. Oke guys, ya begitu saja buat
Oke guys, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian terhibur. Aku udah 3 pamit dulu. Bye bye.